Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu, siswa dan siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Alhamdulillah ketemu lagi di pelajaran IPS, masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Disiapkan bukunya, kita akan melanjutkan materi tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya, Nak? Jika ada materi yang penting, silakan dicatat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama yang terjalin antar negara-negara di ASEAN atau interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Jadi, apa saja sih yang dilakukan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN itu sebagai bentuk interaksinya? Yang pertama, yang harus dipahami di sini adalah kerjasama dulu. Kerjasama antar negara itu merupakan upaya menjalin hubungan baik. Jadi di sini interaksinya digambarkan dalam bentuk kerjasama. Nah, hubungan baik dengan satu atau lebih negara lain. Jadi kerjasamanya antar satu negara atau negara lain yang bersifat menjalin hubungan baik. Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi masing-masing negara. Nah, faktor yang mendorong terjadinya kerjasama adalah kenapa sih harus kerjasama? Gitu ya, maksudnya faktor pendorong. Yang pertama karena persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Seperti kita bahas di 10 negara pada pertemuan sebelumnya, bahwa masing-masing negara punya sumber daya alam yang berbeda. Ada yang sumber daya alamnya sama, namun kekurangan teknologi. Ada yang sumber daya alamnya memang beda, ya, sehingga dia membutuhkan negara lain. Kemudian yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Seperti negara Laos yang tidak memiliki laut, ya, sedangkan Indonesia yang dikelilingi oleh lautan. Sehingga mereka mau nggak mau harus melakukan kerjasama, ya, karena wilayahnya berbeda. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi seperti Indonesia dengan Singapura, ya, atau negara Myanmar dengan negara Thailand dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan budaya. Faktor penghambat ternyata tidak hanya terdorong, tapi juga ada yang menghambat. Ya, hubungan kerjasama itu tidak akan terjadi jika pertama terjadi bencana alam, maka terputus tuh hubungan kerjasamanya mau nggak mau gitu ya. Apalagi kalau satu pulau terendam misalnya banjir atau misalnya gempa, nah seterusnya kan nggak mungkin ngejalin hubungan kerjasama saat dalam musibah gitu ya. Maka yang dilakukan biasanya adalah hanya hubungan kerjasama dalam bidang bantuan dan bencana. Yang kedua, ideologi negara. Negara yang punya prinsip bahwa tidak perlu bantuan negara lain, maka tidak terjadi kerjasama. Ya, seperti negara komunis atau negara serikat yang tidak mau bergabung dengan negara lain. Ketiga, kebijakan politik. Ada kebijakan dari pemerintah yang melarang hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, karena perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, karena perbedaan mata uang. Oke, bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yang satu contohnya proyek pabrik urea di Malaysia, proyek pabrik vaksin di Singapura, proyek Abu Soda di Thailand, proyek industri tembaga di Filipina, pabrik pupuk urea amonia di Aceh, Indonesia, kerjasama dalam bidang perdagangan, kesepakatan ekonomi antar Indonesia dan Filipina, serta ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini disingkat menjadi MEA. MEA itu adalah hubungan kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang ada di ASEAN dengan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Jadi, hambatannya sedikit. Kayak misalnya ketika kita belanja ke Singapura, kita bisa melakukan pembayaran menggunakan bayar online seperti menggunakan Alipay atau pokoknya pakai bayarnya online ya, sehingga kita tidak perlu repot menukarkan mata uang kita ya, kurang lebih seperti itu. Kerjasama di bidang sosial budaya antara lain satu, pengendalian pertumbuhan penduduk di kawasan ASEAN karena di kawasan ASEAN terkenal dengan jumlah negara yang banyak penduduknya. Kemudian yang kedua, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penyelenggaraan Festival Budaya ASEAN, ada ya setiap tahun.
kemudian pencegahan HIV atau AIDS yang penyakit kalau sekarang mungkin ditambah dengan pencegahan menularnya virus COVID-19. Kemudian penyelenggaraan kegiatan olahraga melalui kegiatan SEA Games, gitu ya. Dan yang terakhir membentuk komite kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Ini untuk penelitian. Kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama disingkat perwujudan kerjasama di bidang pendidikan disingkat menjadi SINEO. Dibentuk pada tanggal 30 November tahun 1965 dengan tujuan meningkatkan kerjasama antar bangsa di kawasan regional Asia Tenggara di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi itu organisasi yang dinamakan SINEO, gitu ya. Nah, bidang yang dikembangkan di SINEO antara lain yang pertama adalah Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop di Bogor, Indonesia. Ini yang ngurusin berkaitan tentang ilmu biologi gitu ya dan penelitian hutan dan kebiologian ya. Kemudian Regional Center for Science and Mathematics atau REXAM di Malaysia. Bidang penelitian IPA dan matematika. Regional English Language Center atau RECOL di Singapura. Ya, nah ini untuk bahasa Inggrisnya. Lalu yang keempat, Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture di Filipina. Ini yang berkaitan dengan pertanian, ya. Dan yang terakhir, Regional Center for Educational Innovation and Technology di Thailand. Ini yang ngurusin tentang inovasi dan teknologi baru. Kemudian kerjasama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Ini berkaitan tentang kenegaraan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sehingga mereka tetap harus melakukan hubungan kerjasama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Karena mayoritas negara Asia Tenggara itu pernah dijajah. Ada satu negara yang tidak dijajah, yaitu negara Filipina gitu ya. Negara Thailand, sedangkan semuanya pernah dijajah oleh Inggris, Belanda, Jerman, dan yang lainnya. Ya, makanya mereka bersatu bersama agar sama-sama bertahan dan keaman gitu ya, stabil negaranya. Sehingga tidak ada lagi penjajahan dalam negara tersebut. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berkomitmen saling menjaga, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, perdamaian, stabilitas regional, dan menyelesaikan persengketaan secara damai. Sama kayak ketika kita bukan berebut istilahnya apa ya, berselisih paham tentang letak dan luas Indonesia seperti pulau yang diakui Malaysia. Nah, itu diselesaikan dengan cara damai, ya. Kemudian yang kedua, di bidang politik lahirnya deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau yang disebut dengan JOFAN. Tujuannya apa? Mencegah masuknya campur tangan asing dan membentuk kawasan damai di Asia Tenggara. Jadi mereka tuh punya yang namanya zona bebas dari penjajahan, ya, atau zona bebas campur tangan asing namanya. Sehingga kalau ada apa-apa ya udah hanya boleh yang bergabung orang-orang di Asia Tenggara aja, ya, negara lain tidak boleh. Kemudian yang ketiga namanya Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Tujuannya menciptakan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Jadi kita nggak boleh menggunakan senjata yang berasal dari nuklir karena efeknya berbahaya. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian persahabatan atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yaitu kesepakatan yang tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap-tiap negara. Meskipun kerjasamanya di bidang pertahanan dan keamanan, tapi tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Yang pertama, lahirnya Visi One ASEAN. Ini maksudnya di titik ini. Visinya apa? One ASEAN, One Respond. Jadi, satu ASEAN itu satu respon atau satu tanggapan. Dicetuskan pada tanggal 16 Oktober 2014 di Brunei Darussalam yang berfungsi untuk menolong daerah-daerah yang rawan terjadi gempa, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Ya, jadi mereka ada satu ikatan, ada satu visi, yaitu satu negara di ASEAN itu harus memiliki sama respon yang sama.
Ya, yang kedua memiliki komite khusus penanganan bencana alam yang disebut ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance Management atau yang disingkat dengan AHA, gitu ya. Yang ketiga, ASEAN juga memiliki tim tanggap darurat bencana yaitu disingkat menjadi Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN Emergency Response and Assessment Team atau yang disingkat menjadi ERAT, ya. Oke, selanjutnya bagaimana upaya meningkatkan kerjasamanya? Yang pertama, kerjasama antara anggota ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi nanti yang diingat adalah kerjasamanya apa aja sih? Kerjasama politik, keamanan, lalu ekonomi, dan yang terakhir sosial budaya. 3 pilar itu ya. Faktor lainnya adalah kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa memiliki, rasa saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis siap berubah dalam menjalankan kerjasama. Ya, nah, pilar sosial budaya yaitu masyarakat ASEAN bekerja sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, membuka akses pengembangan iptek, kemudian melakukan penelitian gitu ya, dan diharapkan mengenal keragaman budaya di negara-negara ASEAN karena berkaitan dengan sosial dan budaya. Sedangkan pilar politik dan keamanan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, karena sebagian besar sudah menganut sistem negara demokrasi gitu ya, saling menghargai identitas nasional, serta mewariskan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur untuk generasi penerus. Pilar ekonomi menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, lewat persaingan yang sehat dan berkelanjutan, serta mampu menciptakan kerjasama dengan negara lain secara optimal. Ya, anak-anak Ibu, demikianlah penjabaran mengenai interaksi antar negara di ASEAN ya. Diwujudkan kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Melalui kerjasama akan menciptakan negara yang stabil, aman, damai, serta melahirkan generasi penerus bangsa yang sejahtera. Jadi tergantung dari atasnya, itu ya. Kalau di bagian atasnya sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain, maka sampai di generasi penerus kita nanti akan terjalin juga hubungan yang baik. Sampai sini dulu materinya. Seperti biasa, ada latihan soal yang harus dikerjakan. Ada 5, ini semua sudah Ibu jelaskan di video gitu ya. Kamu tinggal menjawab sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.